Agar, oh iya. Sing mana? Ada manten itu. Pas ada manten. Kan? Ngaku aja ngaku. Niku suka jadai. Suami saya tahu kamu yang anu. Kajadai ini kau. Pada selamat yang lihat. Niku kajadai. Kau rumah sakit ini sakit nih kau. Enggak om, kan saya. Kajadai. Iya. Jangan sumpah-sumpah kamu. Dikit dong barang dikit barang ulah kau. Kasih tahu aja barangnya kemana. Enggak, saya ngambil bude. Enggak apa-apa, nanti kamu enggak hancur malahan. Niku dipukul mah. Saya udah tegahin. Atuh yang negahin udah lo, ya. Enggak pernah lagi ngambil. Udah berhenti. Udah enggak pernah lagi. Ngomongnya nggak pernah, tapi tangannya yang gerak. Pernah lagi. Kok enggak dianuin dia orang enggak, malah kamu dianuin dia orang. Daripada kamu dibawa kantor polisi waktu itu, kamu enggak dikasih makan. Buktinya kayak mana? Iya selesai itu Jon ya. Dengar enggak? Niku lagi lunik nek, ya. Niku lagi lunik ya. Lagi masih gede. Ulah ke barangnya, dikit daw bagi nyamuk. Ulah ke barangnya dikit daw bagi nyamuk. Ulah ke barangnya dikit daw bagi nyamuk. Ngai mana kau? Dikit daw bagi nyamuk. Dikit daw bagi nyamuk. Dikit daw bagi nyamuk. Hah? Dikit daw bagi nyamuk. 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 Hah? Dikit daw bagi nyamuk. Hah? Dikit daw bagi nyamuk. Saya ngambil. Dikit daw bagi nyamuk. Sumpah saya. Dikit daw bagi nyamuk. Bener, saya ngambil. Niku patai. Niku patai. Hah? Niku patai. Kau dengar enggak cukup? Hah? Kau dengar enggak cukup? Niku patai kan? Dalam video ini tampak lebih dari 2 pemuda atau 2 orang dewasa menyerang mental dan fisik seorang anak yang berusia sekitar 10 tahun yang dituduh mencuri. Sementara diduga kejadian itu terjadi di Dusun Banjarmulia, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah, Eko Yuwono, menyebut pada Selasa 22 Juni 2025 bahwa atas video yang beredar ini, kasus ini menjadi atensi pihaknya dan Polsek Gunung Sugih untuk ditindaklanjuti. Selain itu, menurut Ketua LPA Lampung Tengah, pihak keluarga saat ini telah membuat laporan ke PPA Polsek Gunung Sugih, sementara saksi dari keluarga korban telah dimintai keterangannya. Ini kau mak? Hah? Dikit daw barang lah. Dikit daw barang. Aku barang. Tunjukin aja itu di mana tempatnya. Saya nggak ngambil, saya nggak ngerasa ngambil. Saya ngambil. Orang banyak yang lihat kamu Ya saya lihat, awang lihat saya lewat. Nganterin adik sekolah. Ibu sekolah di mana? Ada maghrib. Maghrib. Maghrib ini tadi kamu dilihat orang. Niku jadi ngiyo aku maghrib sekolah di situ. Niku adik mau sekolah maghrib. Niku nengai enggak? Niku lagi nih yang cokong enggak? Hah? Ijo jadi mau nyunya nih Jo, ya? Coba dari kedai ada apa? Di mana? Nggak tahu saya barangnya. Nah, jangan kau bilang nggak tahu. Kamu tadi keluar dari kebun singkong kamu. Benar nggak kamu? Hah? Benar kamu? Kamu di belakang siapa? Iku, cak ulang mana? Lagi dulu dek, di kedai di kopek. Nggak Hah? tahu. Di kedai di kopek kah? Ni kau jalan lu aja kepada kiki, di kedai di kopek. Tak ada nih. Di kedai bang, tak, apa? Di kedai. Kau patai gitu kan? Bang, kau mau tak? Kau tak, tak. Dikit dah barang kau. Nggak tahu om. Nah, kamu mau apa lagi? Yan. Di mana tempat kamu Saya nggak naruh? tahu, saya nggak kesini. Sumpah Allah. Dan ikut cawa mak Orang banyak yang lihat kamu. Iya, rekam saya nggak ngambil. Di mana kamu naruhnya? Kamu ini nggak dengar. Di mana kamu ngantar nih? Ayo. Di mana kamu? Di rumah gede lah. Iya, dia jangan. Di sebayu luar aja nama bunyi. Cuma begini. Cepat lagi di mana Yan? Ini kalau ayah kamu tonjok dijatuh hati itu. Tanya Maya Ayah di mana? di rumah. Ayah di rumah. Iya. Kasih sama ya. Kasih sama ya. Dapat tanya juga ya. Oh, kasih sama ya. Mana ayah kamu di mana? Bapak makan dulu. Bapak kamu kasih sama ayah barangnya. Iya. Kita coba tanya lu sama ayah. Enggak, kamu kasih sama ayah dia Mas ya tadi ya. Pak.
Tayo malu ini ada bapak maksud saya. Ini atu ini tanya ya sama adek ya. Kamu waktu diambil itu diambil sama siapa yang ambil? Tahu siapa? Rusli. Sama siapa lagi? Sama Samsul. Sama Samsul. Dibawa kemana dari rumah ya? Iya. Dibawa kemana malam? Iya, malam. Malam diambil. Dibawa kemana waktu itu sama orang? Bawa ke Majapahit. Dibawa ke Banjar Mulia. Ya, Banjar Mulia. Banjar Mulia. Sampai sana kamu dibilang sama orang maling. Iya. Kamu bukan malingnya? Bukan. Bukan. Siapa yang maling? Orang lain lah ya? Iya. Orang lain. Kamu dipukul-pukul? Iya. Diinjek-injek enggak? Enggak. Dipukul-pukul aja. Yang mukulnya orang berapa? Orang 4. Orang 4 yang mukul. Iya. Masih sakit pukul? Masih sakit. Udah dibawa ke rumah sakit udah ya? Enggak. Apa kata bapak? Bapak nggak terima? Enggak. Ya udah kalau kayak gitu ya. Ya udah, pokoknya yang penting bukan kamu maling ya. Bukan. Benar ya? Iya. Jangan takut. Sampai di mana aja. Ya. Ya. Ya udah, tanya kayak gitu aja. Makasih ya. Ya. Mengingat hal ini adalah penganiayaan anak, maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal yang relevan adalah pasal 80 yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk penganiayaan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika anak mengalami luka berat atau meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Eko, sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah. Kami melihat video yang beredar tadi malam, ada pemukulan anak yang di bawah umur. Jadi kami mau bertanya ke sini nih, tanggapan dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah seperti apa Mas perkara ini? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan beredarnya video yang viral ya, terkait dengan anak-anak yang dipukul, yang dianiaya oleh lebih dari 1 orang, itu memang menjadi atensi ya, menjadi atensi saya dan teman-teman di kepolisian. Dan kebetulan juga laporan kepolisiannya juga sudah ada. Dan hari ini kita kebut periksa saksi-saksi, saksi korban, kemudian kita antar visum, kemudian besok setelah kami sore ini memeriksa korban, pasti nanti akan kami panggil beberapa saksi lain sesuai dengan keterangan korban. Posisi korban sekarang ini udah masuk laporan ya? Sudah masuk laporan ya. Sudah ada laporan, kemudian kami segera menindaklanjuti dengan mengantarkan ke rumah sakit untuk visum. Ya, setelah itu sore ini juga kita akan periksa saksi korban dan orang tuanya, dan nanti dari hasil keterangan dari saksi korban itulah nanti akan pasti ada muncul beberapa nama yang harus kita tindak lanjuti untuk dimintai keterangan. Untuk LPA sendiri itu bagaimana Mas untuk pendampingannya sebagai ini? Ya pasti nanti kan kita hari ini akan melihat sejauh mana misalnya perkembangan anak ya. Kalaupun misalnya anak harus ada yang namanya pemeriksaan psikolog untuk pemulihan traumanya, kita akan segera. Tapi kan kita perlu asesmen dulu seperti apa, bagaimana, apakah ada rasa takut atau ada rasa seperti apa, nggak nyaman, nggak tenang. Nah nanti dari hasil kita asesmen itu baru kita akan merujuk kemana rujukannya, apakah ke psikolog atau ke mana. Dari hasil asesmen itu yang harus kami lakukan dulu. Untuk pendampingan secara hukumnya? Ya pasti, secara hukum kita pasti akan mendampingi. Secara hukumnya pasti, karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang namanya korban anak itu harus ada pendampingan sosial dari pekerja sosial. Itu ada pendampingan khusus dari ya khusus, itu pasti khusus. Apalagi ini kan
anak yang dianiaya, kemudian videonya viral kemana-mana. Jadi kan kami harus segera nindaklanjuti seperti apa, bagaimana, apakah misalnya yang dituduhkan itu benar atau tidak. Kalaupun benar itu pun tidak boleh, ya kan? Tidak boleh karena anak punya undang-undang tersendiri. Iya. Ya apalagi memang program sekarang ini Mas, program presiden kita ini kan memang bagaimana caranya kita melindungi anak supaya anak-anak ini bisa gizinya terjamin, kan kayak gitu loh. Apa ini terkaitan sekolahnya harus terjamin, apalagi kalau anak sudah trauma. Kalau kita ngelihat videonya kan Mas, sangat sadis Ya, itu, benar. kan kayak gitu loh. Orang 4 besar-besar, anak yang masih umur sekitar 12 tahun sampai 10 tahun itu. Anak itu jangankan dipukul Mas, dicubit aja nangis gitu loh. Apalagi saya lihat di videonya itu memang apa itu dia dituduh maling, dan anak itu kalau kita lihat Mas, kita lihat kasat mata aja, anak sekecil itu Mas kalau udah dipukul sekali pasti ketakutan Mas. Pasti dia mengakui. Tapi itu kan dia sampai hancur kayak gitu, itu sampai jerit-jerit nangis kayak gitu kan, karena dia tidak merasakan kan gitu loh. Jadi kami sebagai kontroler sosial, sebagai media, kami meminta kepada Mas Eko sebagai Ketua Perlindungan Anak untuk mendampingi, dan secepatnya kasus ini harus diproses. Jangan ada lagi terjadi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, jadi nanti kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah ya, karena kan kami juga punya dinas terkait ya. Jadi bagaimana langkah-langkah terkait dengan apa yang harus dilakukan, siapa melakukan apa. Kalau polisi jelas ya, polisi jelas menerima laporan, menindaklanjuti. Nah, terkait dengan proses selanjutnya nanti kakak akan segera berkoordinasi dengan semua pihak terkait dengan langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan. Nah, masalah terkait laporan ini Mas, laporannya di mana? Di Polsek Gunung Sugi. Nah, di Polsek Gunung Sugi Mas ya. Sudah tetap di Polsek Gunung Sugi, tidak pindah-pindah. Ya, insya Allah tidak akan pindah, tetap akan. Oh ya, terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.